Selamat datang di Farhan Fact. Kadang, kenyataan di lapangan voli jauh lebih drama dan lebih lucu daripada skenario film manapun. Hari ini, kita akan bedah momen langka yang bikin satu stadion nahan napas, tapi Kapten Nurlaili justru ngakak histeris. Apa yang sebenarnya terjadi saat amukan Salas tiba-tiba luluh total di pelukan Megawati? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Misteri di balik tawa histeris Kapten Nurlaili. Suasana lapangan yang biasanya dipenuhi dentuman bola mendadak pecah oleh suara tawa yang tidak biasa. Nurlaili Kusuma, sang kapten yang dikenal tangguh dan penuh konsentrasi, tertangkap kamera sedang tertawa histeris hingga nyaris kehilangan napas. Bukan tanpa alasan, pemandangan di depan matanya benar-benar di luar logika atlet profesional pada umumnya. Ia menyaksikan sebuah drama komedi spontan yang melibatkan emosi meluap-luap dari rekan setimnya yang asing, Salas. Pemandangan ini menjadi pembuka tabir betapa random dan lucunya atmosfer di dalam skuad Jakarta Pertamina Enduro. Di balik jersey yang basah oleh keringat dan sorot mata yang tajam mengejar poin, tersimpan sisi manusiawi yang sangat jenaka. Nurlaili seolah mewakili perasaan seluruh penonton yang tak sanggup lagi menahan tawa melihat kelakuan ajaib yang terjadi di tengah panasnya tensi pertandingan Proliga yang sangat bergengsi. Karakter random skuad Jakarta Pertamina Enduro. Jakarta Pertamina Enduro bukan sekedar tim voli. Mereka adalah kumpulan jiwa-jiwa unik yang memiliki frekuensi kebahagiaan di atas rata-rata. Dalam momen krusial di mana pelatih memberikan instruksi teknis yang rumit, seringkali kamera menangkap momen absurd di bangku cadangan. Ada pemain yang tiba-tiba melamun dengan wajah polos, ada yang melakukan gerakan tarian aneh tanpa sadar, bahkan ada yang saling melempar candaan absurd saat tim sedang tertinggal poin. Karakter random ini menjadi senjata rahasia mereka untuk menghancurkan tekanan mental yang menghimpit. Ketegangan yang seharusnya menyelimuti lapangan justru menguap begitu saja digantikan oleh suasana cair yang penuh tawa. Mereka membuktikan bahwa menjadi serius tidak harus selalu berarti kaku. Keajaiban-keajaiban kecil yang tak terduga inilah yang membuat chemistry mereka begitu hidup dan organik, menciptakan warna yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim lawan lainnya. Ambisi membara Salas di detik-detik krusial. Mari kita bicara tentang Salas, sang legiun asing yang memiliki api semangat yang sulit dipadamkan. Pada suatu set yang menentukan, atmosfer pertandingan berubah menjadi sangat panas saat tim sedang berusaha keras mengejar ketertinggalan. Salas berada dalam mode tempur maksimal, matanya hanya tertuju pada area pertahanan lawan, langkah kakinya mantap, dan tangannya sudah siap melepaskan spike yang mematikan. Baginya, setiap jengkal tanah di lapangan adalah zona perang yang harus dimenangkan. Fokusnya begitu terkunci hingga ia seolah tidak mendengar riuh rendah penonton di tribun. Ambisinya untuk mencetak poin krusial membuatnya berada dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, sebuah tegangan listrik yang siap meledak kapan saja. Namun, siapa yang menyangka bahwa di puncak konsentrasi yang luar biasa tersebut, sebuah gangguan sepele akan memicu reaksi yang akan dikenang sebagai salah satu momen paling lucu sepanjang musim ini. Insiden penghalang tak terduga sang pengadil. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, namun terasa lambat dalam ingatan. Saat Salas sudah mengambil ancang-ancang untuk meledakkan kekuatannya, sebuah rintangan muncul dari arah yang paling tidak terduga, wasit. Entah bagaimana, sang pengadil pertandingan berada tepat di jalur pergerakan Salas, membuat timing lompatannya sedikit terganggu. Bagi pemain yang sedang berada dalam puncak flow state seperti Salas, hambatan sekecil apapun terasa seperti sabotase besar. Ruang geraknya terpotong, fokusnya terpecah, dan amarahnya seketika tersulut ke titik didih. Bayangkan seorang gladiator yang siap menerjang, namun justru tersandung kerikil di depan gerbang musuh. Reaksinya spontan dan meledak-ledak. Ia berhenti di tengah lapangan dengan wajah yang merah padam karena kesal. Sebuah pemandangan yang sangat dramatis, namun sekaligus mengundang senyum bagi siapapun yang melihat betapa ekspresifnya raut wajah Salas saat itu. Amukan ekspresif di tengah poin yang tercipta. Ketidakpuasan Salas langsung tumpah di hadapan semua orang. Ia melakukan protes keras dengan gestur tangan yang lebar dan raut wajah yang benar-benar tidak bisa disembunyikan. Ia seolah ingin berteriak kepada dunia bahwa konsentrasinya telah dirusak oleh hal yang konyol. Namun, disinilah letak ironi yang luar biasa absurd. Meski proses serangannya terganggu, bola tetap berhasil menyeberangi net dan jatuh tepat di area lawan. Poin bertambah untuk timnya. Situasi ini menciptakan paradoks emosi yang sangat lucu. Di satu sisi, Salas masih mengamuk dan memprotes gangguan wasit. Namun di sisi lain, papan skor justru menunjukkan kemenangan kecil baginya.
Ia terjebak di antara keinginan untuk tetap marah demi harga diri dan kenyataan bahwa ia baru saja sukses mencetak poin penting. Rekan-rekan setimnya yang melihat momen ini hanya bisa saling pandang, antara ingin ikut marah atau justru tertawa terbahak-bahak melihat nasib unik Salas. Aura panas yang membuat seluruh tim terdiam. Melihat Salas yang benar-benar meledak, suasana di lapangan mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam. Rekan-rekan setimnya di Jakarta Pertamina Henduro seolah membeku. Tidak ada yang berani mendekat atau sekedar memberikan tepukan di bahu. Mereka tahu betul bahwa mendekati pemain yang sedang dalam kondisi merah seperti Salas bisa berakibat fatal bagi harmoni tim di lapangan. Semua orang memilih untuk mundur satu langkah, membiarkan badai emosi itu berlalu dengan sendirinya. Bahkan bangku cadangan pun terdiam 1000 bahasa melihat intensitas kemarahan yang terpancar dari mata Salas. Aura panas itu menyebar ke seluruh sudut lapangan, menciptakan ketegangan yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah kekacauan emosi itu, tim seolah kehilangan kompas untuk menenangkan sang ujung tombak. Sampai akhirnya, sebuah sosok tenang mulai bergerak maju untuk memecah kebuntuan yang sangat dramatis tersebut. Megawati Hangestri, sang penenang badai yang anggun. Di tengah keheningan yang mencekam dan amukan yang belum mereda, Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati. Megatron tidak bereaksi dengan kepanikan. Ia tetap tenang, seolah sedang membaca setiap helai emosi yang berkecamuk di dada Salas. Ia tidak langsung berlari menghampiri, melainkan melangkah dengan perlahan, memberikan ruang bagi Salas untuk menghirup napas sejenak. Mega paham betul bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api. Ia mendekat bukan sebagai atasan, melainkan sebagai sahabat yang memahami betapa frustrasinya perasaan rekan setimnya itu. Dengan tatapan yang teduh namun penuh wibawa, Mega mulai mendekati pusat badai. Kehadirannya memberikan kontras yang luar biasa antara kemarahan yang meledak dari Salas dan ketenangan yang meredam dari Megawati. Inilah momen yang dinantikan, di mana kepemimpinan tanpa suara akan diuji di depan ribuan pasang mata yang menahan napas menyaksikan aksi selanjutnya. Keajaiban pelukan dan senyum sang Megatron. Langkah Megawati akhirnya sampai tepat di depan Salas yang masih bersungut-sungut. Dalam sebuah gerakan yang sangat emosional dan penuh empati, Mega memberikan pembelaan melalui gestur yang lembut. Ia seolah berkata kepada Salas bahwa segala kekesalannya valid dan dipahami. Dan kemudian, terjadilah momen ikonik itu. Megawati memberikan senyuman manisnya yang paling tulus, disusul dengan dekapan hangat yang penuh persaudaraan. Keajaiban pun terjadi di depan mata kita semua. Amarah yang tadinya membara di wajah Salas, seketika runtuh dan luluh. Bahunya yang tegang mulai mengendur, dan raut wajahnya yang keras berubah menjadi lembut hanya dalam hitungan detik. Kekuatan empati yang ditunjukkan Mega mampu menjinakkan ego yang sedang membara. Ini bukan sekedar urusan teknis voli, ini adalah tentang koneksi jiwa yang mendalam. Salas yang tadinya singa yang mengamuk, tiba-tiba menjadi sosok yang tenang dan patuh di bawah pengaruh energi positif Megawati. Bukti chemistry dan kepemimpinan tanpa suara. Momen luluhnya Salas di pelukan Megawati adalah bukti otentik bahwa chemistry dalam tim ini telah mencapai level yang sangat tinggi. Megawati membuktikan bahwa ia bukan hanya predator di depan net dengan spike mematikannya, tetapi juga jantung pertahanan mental bagi rekan-rekannya. Ia memiliki kemampuan langka untuk mengendalikan atmosfer pertandingan tanpa perlu mengeluarkan kata-kata keras atau instruksi yang rumit. Di saat semua orang memilih diam karena takut, Mega melangkah maju untuk memulihkan keharmonisan tim. Inilah yang membedakan pemain bintang dengan pemimpin sejati. Kepemimpinan tanpa suara yang ditunjukkan Mega membuat seluruh skuad kembali fokus pada tujuan utama mereka. Kejadian ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, bahwa dalam olahraga tim, hati yang saling terhubung jauh lebih kuat daripada taktik manapun. Transformasi dari amukan menjadi ketenangan ini menjadi babak paling dramatis sekaligus mengharukan di musim ini. Salam perpisahan dari Sobat Mega untuk dunia. Sobat Mega, kita baru saja menyaksikan betapa indahnya persahabatan dan profesionalisme berpadu dalam satu lapangan voli. Cerita tentang Salas yang mengamuk dan Megawati yang menenangkan adalah bukti bahwa perjuangan di Proliga bukan hanya soal angka di papan skor, tapi tentang rasa dan kebersamaan. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan luar biasa ini hingga detik terakhir video ini. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita inspiratif dari dunia voli tanah air.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika momen ini membuat kalian bangga, subscribe untuk update yang lebih seru, dan bagikan ke Sobat Mega lainnya agar semangat ini terus menular. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang betapa hebatnya chemistry Mega dan Salas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kebanggaan kita. Salam satu semangat, satu kebanggaan untuk kita semua. Sobat Mega. Itulah fakta di balik layar yang mungkin terlewat dari pandangan mata kalian. Dunia voli memang soal teknik, tapi di Farhan Fact, kita tahu ini juga soal hati dan chemistry. Gue Farhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan update fakta seru lainnya. Menurut kalian, seberapa besar sih pengaruh Mega buat mental tim? Tulis di kolom komentar ya.